politik. Ya, oke, sebelum dilanjutkan, saya di hari Facebook, ini saya di sungai yang berbeda-beda, tapi ada istilahnya tetap saja memang umat ini setelah pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering disebut dengan ada nabi, maka pemimpinnya. Nah, oleh sebab itu, ketika di masa ini yang Cianjur tentunya ada 4 pasangan calon yang politik, sesuatu yang tidak tahu. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, kita lanjutkan obrolan kita. Saya akan bahas postingan saya di Facebook tanggal 29 Agustus tentang kontrak politik. Ya, oke, sebelum dilanjutkan, hari ini saya di Sungai Cibuni. Ini adalah sungai legendaris orang Cianjur Selatan. Tepatnya hari ini saya di Sungai Cibuni di Kampung Pasarean, Desa Sukamahi. Ini ada jembatan, ya, jembatan gantung. Oke, tentang kontrak politik. Di postingan saya di Facebook 29 Agustus ada hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah, bahwasannya dalam hadis itu Nabi mengatakan Bani Israel, walaupun kalimatnya Bani Israel, tetapi secara umum bahwa memang fase-fase kepemimpinan umat ini akan selalu ada, walaupun dengan sebutan yang berbeda-beda, tapi istilahnya tetap saja memang umat ini akan tetap ada pemimpinnya. Bani Israel dipimpin oleh Nabi, bahkan sejak umat ini ada, kita sudah dipimpin oleh bapaknya manusia Abul Basar, Nabi Adam alaihi salam, dilanjutkan dengan nabi-nabi yang lainnya, termasuk dalam hadis itu dikisahkan bahwa Bani Israel itu selalu dipimpin oleh nabi dan nabi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah Nabi wafat, maka Nabi mengatakan Nabi berakhir, tapi dilanjutkan oleh khalifah. Ya, khalifah ini sebetulnya sebutan bagi pemimpin juga. Setelah khalifah dilanjutkan dengan sistem pemerintahan mulkiyah atau kerajaan, dinasti-dinasti. Pemimpinnya sering disebut dengan sultan, pemimpinnya disebut dengan raja, pemimpinnya disebut dengan amir, dan seterusnya. Seperti khalifah juga, selain disebut sebagai khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin, mereka juga disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang mukmin, pemerintahnya orang mukmin. Itulah dalam Islam juga bahwa memang tetap dari umat ini akan mengalami fase-fase kepemimpinan. Ketika ada nabi, maka pemimpinnya adalah para nabi. Ketika nabi sudah tidak ada, nabi sudah ditutup, maka pemimpinnya diganti dengan para khalifah, para amirul mukminin, para raja-raja yang menggunakan sistem pemerintahan Islam. Nah, di dalam pemerintahan Islam juga, sesuai di dalam sejarah juga tercatat, bisa dilihat dalam buku-buku sejarah Islam, bahwa memang setelah Nabi ini, khalifah dan seterusnya, sampai di dinasti-dinasti, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, sampai dinasti Turki Utsmani. Nah, itu tetap dalam memilih pemimpin itu ada sistem mulkiyah,
ada sistem kerajaan. Di dalam sistem kerajaan itu tetap mereka menggunakan baiat, pengambil sumpah jabatan, penunjukan dan dukungan terhadap pemerintah. Nah, oleh sebab itu, maka di masa kini yang istilah itu sudah tidak ada lagi, hanya berlaku di beberapa negara, bahwa istilah kita di mayoritas negara demokrasi disebutnya istilah itu dengan istilah kontrak politik. Untuk apa kontrak politik ini? Adalah untuk mengontrol sosial, untuk mengontrol cara memimpinnya para pemimpin kita, baik itu kepala daerah atau gubernur, bupati, presiden, ya memang harus ada kontrak politik. Jadi kontrak politik ini adalah alat kontrol dari masyarakat kepada pemerintah supaya bisa terlihat janji-janjinya itu terrealisasi atau tidak. Ya, sekarang di Pilkada Cianjur tentunya ada 4 pasangan calon, yang 3 pasangan calonnya itu diusung oleh partai politik. Nah, partai politik inilah yang nanti akan mengontrol gerak daripada pimpinannya itu. Oleh sebab itu, antara yang dikontrol dengan yang mengontrolnya itu harus benar-benar klop. Ya, yang dikontrolnya soleh, yang mengontrolnya juga soleh. Yang dikontrolnya baik, yang mengontrol juga baik. Insya Allah Kabupaten Cianjur ini akan menjadi kabupaten yang maju terdepan di bidang ekonomi, pemerintahannya, pendidikannya, setiap sendi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terwujud dengan baik. Pentingnya kontrol politik, pentingnya kita juga memahami selaku warga masyarakat tentang politik. Sesuatu yang tidak tabu, hanya saja kalimat-kalimat dan bahasa yang berbeda saja. Kita sebagai umat Islam harus lebih cerdas, harus lebih mengerti lagi tentang perpolitikan di Indonesia ini, khususnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur. Salam dari Cianjur Selatan, ikuti terus ngopi politik kita, ngobrol-ngobrol politik kita. Mudah-mudahan sedikit bisa membuka wawasan kita terhadap pengetahuan kenegaraan, perpolitikan, ekonomi, sosial, budaya, terutama agama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi